Nah, saya berusaha untuk memberikan bukti material, tapi ini sifatnya cetak, biar nanti kita menantang kepada Pak Manahem Ali yang dari dia saudara kita Roma Irama Hakul Yakin. Mari kita uji seberapa akurat beliau ataukah beliau pernah mengutarakan argumennya berdasarkan filologi atau naskah. Saya belum pernah melihat Pak Manahem mengutarakan satu naskah pun. Hingga podcast terakhir dia masih bicara bahwa nama Ubaidillah baru keluar di dalam kitab yang berjudul Al-Barqa Al-Musiqah. Telat lama berarti dia tuh nggak mengikuti pahaminya ngantor paling tidak. Beberapa naskah sudah saya tunjukkan yang paling mendekati dengan Sayyid Ali bin Abi Bakar As-Sakran itu kan Al-Barqa Al-Musiqah. Berarti kan sebelum itu sekitar tahun 820 udah ada Jurus Syafaf. Abdurrahman Al-Khatib juga memproduksi kitab Iqdul Barohin, karena dia sendiri yang ngomong setelah kitab ini aku cetak, aku memproduksi kitab yang lain. Permasalahannya pertanyaan tentang bukti sezaman ketika memakai metodologi ilmu nasab itu kan seperti mempertanyakan, dari pertanyaan udah keliru, seperti pertanyaan bisakah Tuhan menciptakan batu yang tidak bisa dia angkat sendiri. Itu bukan untuk dijawab, itu justru mengelirukan pertanyaannya. Minimal Abdullah udah kecatat. Nah, ketika dibenturkan dengan Asyajarah Barokah, kenapa disebut satu? Informasi dari mana? Muhammad informan dari mana? Al-Majdi katanya dia baca kitab ini. Kalaulah memang ingkirat, kenapa yang ditulis yang Hasan bin Husain namanya kan Sa'aduddin bin Ali Az-Zufari, sampai sekarang masih di Holi di Oman, di Zofar, di Kesultanan Zofar itu. Dia punya anak namanya Umar Al-Abid. Ini ditulis sekitar tahun 637. Salinan, nanti bisa dicari di buku itu. Nah, kira-kira yang namanya Ali bin Jadid tadi itu punya hubungan historis atau pernah tahaqquq liqa atau tidak? Dari hadisnya Sa'aduddin Az-Zufari, anaknya Umar bin Sa'ad Az-Zufari, di situ kan udah ada informasi sedikit. Hadatsana Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Alawi, hadatsana Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid Al-Alawi. Yang tidak lain itu kan sepupunya. Clear ya? Oke. Ini ditulis sekitar tahun 1278, sekitar 200 tahun yang lalu. Nah, silsilahnya dari orang yang berbeda, dari nasab orang yang berbeda, ditulis oleh orang yang sama, yang ditulis tahun 820, otomatis nih Sayyid Ali bin Abi Bakar As-Sakran masih balita, 2 tahun, masih menyusui mungkin ya. Tidak mungkin dia mendapatkan informasi nama Ubaidillah dari anak yang masih menyusui umurnya 2 tahun. Naskah ini valid, naskah ini solid, semua argumentasinya kokoh. Di sini sudah menuliskan silsilah dari Ali Khalil Qasam sampai Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Ini banyak orang yang tidak mengerti bagaimana ilmu sejarah itu bekerja ya gitu. Maksud saya ketika orang itu berusaha mencari dokumen-dokumen, kita tidak lagi bicara tentang historiografi. Kita bicara tentang kebenaran dokumen. Kebenaran itu harus ada kebenaran itu bisa dikatakan benar jika ada catatannya. Kata siapa? Tidak ada satupun sarjanawan Barat Timur Indonesia yang sepicik itu melihat historiografi. Permasalahannya bukan ada di sana. Seharusnya yang berseteru, baik yang kontra maupun yang pro, itu seharusnya duduk bersama. Karena ini berkaitan dengan apa? Dokumen-dokumen masa belakangan setelah Nabi wafat. Zamannya Nabi saja ada kok. Masa dokumen setelah zaman Nabi tidak ada? Jadi kalau misalnya pencatatan zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja sudah bisa kita temukan untuk memvalidasi Nabi kita ini keturunan siapa, sudah clear sekarang. Clear, ya. Otomatis orang-orang yang muncul masa belakangan setelah Nabi, artinya keturunan beliau juga ada pencatatan. Sekarang ini ada tokoh Muslim, seorang profesor dari Amsterdam, namanya Profesor Ahmad Al-Jalad. Yang kemarin sudah bahas itu. Dulu tahun 1981 ada buku yang ditulis oleh Monsignor René Dagorn. Dia menulis buku La Geste d'Ismail, mengenai riwayat mengenai Ismail. Dalam bukunya dia berkesimpulan begini, orang Arab itu bukan keturunan Ismail. Orang Arab itu mengklaim dirinya keturunan Ismail itu baru muncul pada era Islam. Sebelum itu nggak ada data itu orang Arab itu keturunan Ismail. Ini pernyataan itu. Ternyata sekarang dibantah dengan temuan-temuan arkeologi. Karena menurut beliau tidak ada silsilah bangsa Arab yang menggunakan nama Ismail sebelum era Islam. Munculnya nama Ismail dipakai di kalangan bangsa Arab itu baru masa abad ke-7 dan seterusnya. Nah, pernyataan ini menggugah kita untuk semakin bertanya, apakah betul klaim itu? Apakah betul pemahaman seperti itu? Ternyata sekarang gugur dan runtuh data itu. Kenapa? Karena ada temuan arkeologi. Arkeologi itu membuktikan pada abad pra-Masehi
sudah ditemukan nama Ismail dalam tulisan Arab kuno menyebut nama Sa'ad bin Ismail. Temuan siapa? Temuan dari Profesor Ahmad Al-Jalad dari Savaitic Inscription yang ada di kawasan Arabia Utara. Berarti itu menegaskan ada penggunaan nama Ismail di kalangan silsilah bangsa Arab itu. Berarti mereka itu melestarikan nama agung itu bagi silsilah mereka. Itu pertemuan atau titik temu bangsa Arab ya, Quraisy dengan Ismail dengan bangsa Israel kan? Ya. Bangsa Israel. Nah, ini menarik. Itu kan kalau Nabi Muhammad ke atas. Nah, sekarang kalau kita bicara ke bawah nih, keturunan. Keturunan Nabi Muhammad. Kira-kira pasti kan keturunan Nabi Ibrahim juga. Iya, iya. Kira-kira kan begitu loh. Iya, pasti. Gitu. Pasti ya. Pasti. Nah, sekarang lagi rame nih. Ini teman-teman setuju nggak kita bahas sedikit ya di ujung nih? Masalah nasab keturunan Nabi nih. Setuju ya? Nah, ini ngeri-ngeri sedap, tapi tujuannya bukan untuk bukan untuk menyiram bensin ke tengah api ya. Tujuannya adalah ya secara ilmiah, secara keilmuan ini yang disebut dengan keturunan Nabi itu sebenarnya bagaimana, dan apakah yang sekarang diramekan menurut Prof sebagai akademisi ya, yang selagi ramai sekarang ini dipersoalkan nasab keturunan Nabi dari marga Ba'alawi di Yaman itu, apakah memang betul bersambung, ada bukti-bukti sejarahnya, arkeologisnya, manuskrip-manuskripnya, atau memang ada persoalan, menyisakan persoalan? Wah, itu pertanyaan yang berat untuk saya itu sebenarnya. Ini saya seperti masuk di ruang yang penuh pengap. Suasananya juga tidak nyaman. Iya. Tapi saya harus meluruskan dulu bahwa istilah ilmu nasab itu sudah ada bidangnya sendiri. Betul. Sudah ada bidangnya sendiri. Ada yang ahli nasab, para ulama ada yang menekuni bidang itu. Tapi pencatatan nasab itu kan nanti ada kaitannya dengan manuskrip. Iya, otomatis. Tidak mungkin pencatatan nasab itu melepaskan dari manuskrip. Karena mereka punya catatan-catatan itu. Berarti kan ada kaitannya dengan filologi dong. Oh gitu ya. Berarti relate, nggak jauh-jauh amat gitu. Kalau saya yang jawab, itu saya bukan ahli filologi, bukan ahli nasab, itu bingung saya gitu. Jadi kalau misalnya pencatatan zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja sudah bisa kita temukan. Untuk memvalidasi Nabi kita ini keturunan siapa, sudah clear sekarang. Clear ya. Otomatis orang-orang yang muncul masa belakangan setelah Nabi, artinya keturunan beliau juga ada pencatatan seharusnya. Hanya saja barangkali catatan itu belum ditemukan, atau memang catatannya tidak ada. Itu kan ada plus minus. Nah, masalahnya sekarang yang lagi dipersoalkan itu ada yang menjustifikasi tidak ada yang mengatakan belum ditemukan. Nah, itu seharusnya ini momen penting untuk mengkaji manuskrip-manuskrip itu. Tetapi berkaitan dengan sang tokoh yang bernama Ahmad Al-Muhajir, itu tokohnya ada. Ahmadnya. Tapi ya Ahmad bin Isa. Tapi istilah Al-Muhajir, istilah Al-Muhajir itu tepat nggak? Al-Muhajir itu baru muncul belakangan. Loh, di abad keempat itu nggak ada istilah Ahmad Al-Muhajir. Nggak ada. Jadi sebenarnya biografi Ahmad ini Al-Abah. Jadi yang dikenal dalam lahir dan wafatnya di Madinah atau di Basrah? Kalau yang saya tahu, beliau itu di kawasan Arabia Utara. Tapi apakah tepat di Basrah atau di mana, saya kurang begitu detail ya memahami itu. Tapi yang jelas gelarnya itu dalam catatan-catatan manuskrip awal itu Ahmad Al-Abah. Baru muncul disebut Ahmad Al-Muhajir itu abad ke-10 Hijri. Itu tokoh historis. Meskipun perdebatan berkaitan dengan gelarnya itu menjadi sesuatu yang menarik untuk didiskusikan. Kenapa baru muncul Al-Muhajir pada masa-masa belakangan? Apakah memang betul itu berpindah ke lokasi ke arah selatan dari utara? Dan kalau dia tokoh historis, apalagi punya julukan, itu kan mestinya di zaman itu dan zaman setelahnya dia terkenal, terkonfirmasi dan terdokumentasi. Ya, ada dokumentasinya,
bahwa memang beliau itu betul berhijrah gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak manuskrip filologi yang menyatakan beliau itu hijrah? Itu dulu pertama. Kemudian yang kedua, ada nggak, kan sekarang begini, ada yang mengatakan begini, itu kitab yang dikarang oleh Imam Ar-Razi, Syajaratul Mubarakah itu katanya itu harus ditanyakan dulu, apakah dia ditulis sebelum Ahmad bin Isa itu hijrah, atau apakah dia mengetahui bahwa beliau itu setelah hijrah punya anak lagi di sana? Yang jelas Fakhrul Razi menulis setelah sang tokoh ini lewat. Sudah. Makanya di dokumen Imam Ar-Razi itu kalau nggak salah abad ke berapa? 6 ya? Seingat saya abad ke-6 ya. Abad ke-6 ya? Iya, abad ke-6. Seingat saya. Berarti sang tokoh yang dibicarakan berarti abad sebelumnya. Iya. Berarti terkonfirmasi kan sang tokoh ini betul-betul ada. Tapi di situ disebut Al-Abah. Dan kemudian abad ke-7 dokumen yang lain juga menyebut Al-Abah. Dokumen seterusnya Al-Abah. Baru muncul disebutkan Al-Muhajir, itu baru abad ke-10. Data ini validasinya kemana? Belum ditemukan manuskripnya. Kapan disebut Al-Muhajir? Pada abad keberapa? Berarti yang harus terjawab hari ini ya abad 10. Abad 9 tidak ada. Abad 8 tidak ada, abad ke-7 tidak ada, abad ke-6 tidak ada. Terus yang disebutkan oleh Gus Rumel Abbah kemarin itu dia mengatakan ada di atasnya abad ke-10, sebelum abad ke-10 itu dia menyebutkan kitab apa gitu. Itu gimana? Yang kitab catatan hadis itu. Nah, itu problem dari manuskripnya. Ini memang ditulis pada masa itu atau era kekinian. Itu problem. Kalau tulisan tangan ya. Tulisan tangan ya, ada. Tapi dari sisi dokumen, artinya bahan penulisannya, itu produk era kekinian. Berarti sebagai seorang filolog harus bisa memastikan apakah itu ditulis pada masa awal itu atau ditulis pada orang belakangan dengan menyebutkan nama sang tokoh itu. Itu kan berbeda. Substansi. Ada tambahan. Iya. Memang kerja filolog itu mengkaji dua hal. Satu, isi yang termaktub pada teksnya. Yang kedua, jangan lupa bahan penulisannya ini. Alat untuk penulisan. Itu dikaji. Saya dulu pernah diajar oleh Profesor Sakamoto dari Jepang untuk mengatakan ini dokumen asli atau dokumen repro. Kalau dokumen repro kan tahu ya, seperti asli tapi tidak asli. Nah, di situ kita bisa lihat keasliannya dengan bahan kimia. Jadi bahan kimia itu penting, cuma masalahnya mahal bahan kimia itu. Yang disebut karbon C14 atau radiokarbon. Nah, kalau itu diuji dengan data itu, akan bisa ketahuan ini manuskrip asli atau manuskrip aspal. Atau asli atau palsu. Manuskrip repro tapi sudah ada tambahan. Iya. Misalnya. Betul. Kalau repro seperti Al-Quran, naskah, itu kan sama. Salinan abad ini dengan abad sebelum-sebelumnya sama. Loh, gitu. Sekarang jangan lupa Ustaz Fahmi. Ada itu Al-Quran yang sepertinya kuno. Ya. Lengkap itu dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Ditulis dengan tangan. Tapi filolog nggak bisa dibohongi. Ini produksi tahun 2024. Ini bukan Quran asli tahun berapa? 1700, 1600. Karena pada di bahannya kelihatan. Bahannya. Apakah di foto atau diolah gitu ya. Kalau orang awam mungkin berkata, wah ini tulisan asli. Karena tulisan tangan. Iya betul. Tapi dari gaya tulisan kelihatan. Dari bahan penulisan kelihatan. Dan yang mengatakan begitu siapa? Filolog. Jadi hati-hati dengan filolog. Jadi ngerti itu bahasa dan jenis tulisannya. Subhanallah. Jadi menurut kesimpulan antum sebagai pakar di bidang filologi ini, tidak ada nih nama Al-Muhajir, kemudian nama anaknya Abdullah atau Ubaidillah ini, itu dipastikan mulai dari abad 5 dan seterusnya itu tidak ditemukan naskah. Jawaban yang lebih menyejukkan sebetulnya belum ditemukan. Kalau Al-Muhajir sebagai gelar Al-Muhajir itu memang dokumen tertua abad ke-10. Sebelum abad 10 belum ditemukan. Kemudian nama anak-anak dari Ahmad Al-Abah
yang bernama Alwi itu, apakah terkonfirmasi sebelum abad ke-9 selain tulisan dari siapa itu? Bukan Alwi, maksudnya Ubaidillah. Sebelum abad ke-9 dokumennya nggak ada, belum ditemukan. Belum ditemukan ya. Seharusnya yang berseteru, baik yang kontra maupun yang pro, itu seharusnya duduk bersama. Itu. Duduk bersama, mengkaji bersama, riset bersama. Karena ini berkaitan dengan apa? Dokumen-dokumen masa belakangan setelah Nabi wafat. Iya. Zamannya Nabi saja ada kok. Masa dokumen setelah zaman Nabi tidak ada? Tapi kalau misalkan ada yang bilang begini, toh selama ini kan nasab Ba'alawi itu kan tidak ada yang mempermasalahkan. Tidak ada yang membatalkan apalagi menggugurkan dari organisasi-organisasi pencatat nasab yang di luar Yaman itu. Seperti di Mekah, di Madinah, di Damaskus, di Kairo itu kan masing-masing punya naqabah asyraf. Negara-negara Arab itu punya ada lembaga mereka keturunan Rasulullah itu untuk mencatat. Nah, bisa nggak itu meng-cross-check keturunan Nabi yang ada di wilayah lain ini meng-cross-check untuk yang di wilayah lain seperti Yaman itu? Ya, kalau dari ilmu nasab seharusnya bisa terkonfirmasi. Tapi saya kan tidak bisa mewakili sebagai ahli nasab. Saya hanya fokus pada manuskrip. Jadi kalau manuskrip itu fix sudah untuk bisa menjadi alat bantu dalam rangka pembahasan soal nasab bisa. Dan saya kira itu kewajiban kita semua untuk jadi menemukan data itu. Kesimpulannya dengan bahasa yang menyejukkan itu belum ditemukan. Belum ditemukan.